Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini Bapak akan eh, membahas materi selanjutnya yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, selamat pagi semuanya. Eh, Semoga sehat selalu. Nah, di sini Bapak sudah men-share screen ya. Nanti PPT-nya bisa di-download di Google Classroom, dan nanti Bapak juga akan lampirkan tugas pada pertemuan hari ini ya. Harap untuk semuanya mengerjakan. Nah, pada terus yang belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin, Bapak harap bisa mengerjakan semua ya. Nanti itu buat nilai tugas dan juga absensi. Jangan lupa nanti di video Bapak upload di YouTube, nanti komen di videonya dengan format nama dan kelas ya. Itu jangan lupa itu. Nanti itu buat absensi. Kalau kalian tidak komen nanti Bapak tidak akan mengabsen kalian ya. Karena itu sebagai pengganti kehadiran. Nah, kita masuk saja ke dalam materi yaitu hakikat dan teori kedaulatan. Menurut Boden, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, menurut Boden sendiri kedaulatan dibagi menjadi dua, yaitu eh, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Nah, yang nanti yang kita akan bahas pada slide berikutnya. Kita lanjutkan. Nah, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan atau yang biasa disebut dengan kedaulatan ke dalam. Nah, kedaulatan ke dalam itu sendiri memiliki pengertian yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Nah, jadi pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga, negara, dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain. Jadi di sini tidak boleh ada campur tangan sekalipun dari pihak luar, gitu. Jadi harus dari dalam negeri sendiri. Nah, terus ke dalam merupakan kedaulatan yang dimiliki suatu negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan pemerintah. Jadi bila pemerintah membuat undang-undang, semua warganya harus diharapkan mematuhi peraturan. Kita masuk yang selanjutnya. Nah, ini. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, hal ini berarti semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan harus terlindungi. Parameter atau ukuran subjek hukum yang warga sudah terlindungi adalah jika hak-haknya telah terpenuhi berdasarkan hukum negara. Nah, hak warga negara sendiri telah tercantum dalam Undang-Undang 1945, yaitu hak-hak tersebut antara lain adalah yang pertama hak asasi manusia, hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan perlindungan hukum yang sama, dan hak memperoleh pendidikan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, memajukan kesejahteraan umum.
Nah, parameter kesejahteraan di Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Unsur-unsur tersebut adalah sandang atau pakaian, terus pangan atau makan, terus papan atau tempat tinggal. Nah, apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan sejahtera. Unsur-unsur tersebut harus bisa dipenuhi oleh pemerintah karena itu adalah hak semua warga yang menjadi warga negara Indonesia. Nah, kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur, adil, dan setara. Nah, yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencerdasan di sini adalah memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Sejak kemerdekaan, pemerintah telah mengupayakan agar Indonesia bebas dari buta huruf dan meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, mencerdaskan bangsa merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk berusaha meraih jenjang pendidikan yang terbaik. Karena dengan adanya masyarakat yang cerdas, pembangunan dan kemajuan negara akan semakin mudah dicapai. Sehingga angka kemiskinan dan akan menurun dan angka kesejahteraan akan meningkat. Nah, kita masuk slide selanjutnya, yaitu negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar. Nah, ini adalah pengertian kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar sendiri yaitu adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai macam ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya. Nah, kedaulatan keluar merupakan kedaulatan yang berkaitan dengan wewenang untuk mengatur pemerintahan dan menjaga keutuhan wilayah suatu negara yang sepatutnya juga dihormati oleh negara lain. Pelaksanaan konsep kedaulatan keluar seperti adanya hubungan diplomatik, perjanjian antar negara, hubungan dagang, dan sosial budaya. Nah, itu adalah contoh konsep pelaksanaan kedaulatan keluar. Terus ini adapun untuk kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya adalah Indonesia mengikuti PBB. Nah, ada yang tahu PBB adalah Persatuan Bangsa-Bangsa yang diciptakan oleh beberapa negara untuk mengambil andil dalam gerakan ikut perdamaian dunia. Nah, yang kedua adalah Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Nah, apabila negara kita dijajah secara langsung seperti zaman dahulu Jepang dan Belanda, itu Presiden dengan persetujuan dari DPR dapat menyatakan perang kepada negara tersebut. Terus Presiden juga dapat membuat perjanjian perdamaian dengan negara lain dan perjanjian dengan negara-negara di Asia, di Eropa, dan lain-lain. Terus yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Jadi Presiden bisa mengangkat
duta dan konsul untuk diberangkatkan ke luar negeri sebagai dutanya di luar negeri. Bisa karena di setiap negara itu pasti ada duta dari negara Indonesia gitu. Bukan cuma Indonesia ya, tapi di setiap negara itu pasti punya dutanya di negara-negara tetangga dan negara-negara yang lain. Terus selanjutnya, nah, kedaulatan sendiri mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Permanen sendiri berarti kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri berdiri. Jadi kedaulatan itu tetap akan ada dan tetap terus ada sampai negara itu runtuh. Terus yang dimaksud asli yaitu kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi yang dimaksud di sini adalah kedaulatan adalah kekuasaan yang paling tinggi dari yang lainnya. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kedaulatan itu sendiri. Terus yang ketiga, bulat atau tunggal, yang artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Jadi tidak boleh ada yang setara dengan kedaulatan di dalam satu negara. Jadi kedaulatan adalah yang paling tinggi, tidak boleh ada yang melebihi dari kedaulatan. Terus tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, sebab jika ada yang membatasi maka akan menyebabkan lenyapnya sifat kedaulatan. Jadi tidak boleh ada peraturan yang membatasi kedaulatan di negara itu tersebut, karena kedaulatan adalah bersifat absolut di negara tersebut ya. Nah, untuk kedaulatan sendiri memiliki teori-teori kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Ya, teori kedaulatan Tuhan sendiri, Tuhan diyakini sebagai sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dalam teori ini, Tuhan dipercaya menyerahkan kekuasaan kepada penguasa sehingga penguasa negara dianggap sebagai wakil atau utusan Tuhan. Karena bertindak atas nama Tuhan, maka kedaulatan negara berlaku mutlak, suci, dan tidak dapat diganggu gugat. Seluruh rakyat pun harus tunduk kepada penguasa, layaknya tunduk kepada Tuhan. Nah, nanti bisa dipelajari, nanti Bapak akan masukkan ke dalam soal ini contoh-contoh negara yang memakai teori kedaulatan Tuhan. Ya. Terus yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori ini berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan raja. Raja sendiri dianggap sebagai wakil Tuhan untuk urusan duniawi dan kekuasaannya bersifat mutlak. Tapi meskipun dianggap sebagai wakil Tuhan, tapi ini berbeda dengan teori kedaulatan Tuhan. Karena di sini meski dianggap sebagai wakil Tuhan, penganut teori ini percaya bahwa kedaulatan bersumber dari raja, bukan dari Tuhan. Raja bertanggung jawab sekaligus bertindak atas namanya sendiri, bukan atas nama Tuhan. Nah, terus yang ketiga, teori kedaulatan negara. Nah, dalam teori ini, negara adalah sumber sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan pemerintah adalah pelaksana dari kekuasaan tersebut. Nah, pemerintah juga bertanggung jawab dalam melahirkan hukum dan konstitusi demi kepentingan negara. Secara keseluruhan, teori ini memegang teguh prinsip dari negara, oleh negara, dan untuk negara. Terus yang keempat adalah ada teori kedaulatan rakyat. Ya, kita teori kedaulatan umum hukum dulu ya keempat. Teori kedaulatan hukum dalam teori ini kekuasaan tertinggi adalah hukum. Jadi segala aspek kehidupan baik itu rakyat maupun negara wajib tunduk dan patuh kepada hukum. Karena hukum
di sini bersifat absolut. Tidak ada yang lebih tinggi dari hukum itu sendiri. Hukum di sini dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Hukum dapat berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis serta berisi perintah dan larangan. Hukum sifatnya mengikat semua warga negara termasuk orang-orang yang berada di jajaran pemerintah. Jadi pemerintah bukanlah penguasa karena kinerjanya dibimbing oleh hukum yang ada. Jadi walau hukum itu sendiri diciptakan oleh pemerintah, tapi pemerintah juga harus mematuhi hukum yang diciptakan oleh mereka itu. Jadi tidak boleh semena-mena melanggar hukum walau mereka yang menciptakan. Karena itu adalah uh, kekuasaan yang absolut ya hukum itu sendiri tadi. Nah, untuk yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menganggap rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Namun, karena jumlahnya yang begitu sangat banyak ya, maka rakyat mewakilkan kekuasaannya kepada suatu lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan. Nah, pasti Anda tahu ya, contoh dari teori ini, teori kedaulatan rakyat dipakai oleh negara mana? Pasti Anda tahu ya, yaitu adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri memakai teori kedaulatan rakyat. Nah, pemerintah di sini pemerintah akan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau yang bisa kerap kita kenal yaitu dengan singkatan pemilu yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebagai wakil rakyat, maka pemerintah wajib bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Nah, Bapak kira ini cukup untuk materi hari ini dan jangan lupa nanti Bapak akan men-share tugas berupa Google Form ya, nanti bisa dikerjakan terus nanti habis ini bisa komen di YouTube di video Bapak ini ya, nanti di komen kelas dan nama. Jangan lupa ini di komen ya, karena itu sebagai absensi kalian. Jika kalian tidak absen di situ, nanti Bapak akan menganggap kalian tidak hadir atau tidak menghadiri pertemuan pada hari ini. Nah, terus Bapak kira cukup ya. Oh iya, jangan lupa jaga selalu kesehatan, taati protokol kesehatan, terus kurangi berkerumun ya, kurangi nongkrong-nongkrong, dikurangi. Terus kalau ke sekolah besok kalau PTM lagi jangan lupa untuk membawa hand sanitizer ya. Walau di sekolah sudah disiapkan tapi alangkah baiknya semua murid membawa satu murid membawa satu ya. Terus jangan lupa pakai masker dan membawa face shield. Nah, kita tutup saja pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.